فإن البلاء لا يتقطعها. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang Tuhan muliakan Bapak Imam, para alim ulama, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, orang tua kami, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk berada di tahun 2022 ini. Ada di antara saudara kita 2 hari lagi menuju kepada 2022 sudah dipanggil meninggal dunia. Ya, dengan berbagai macam asbab atau sebab. Tapi alhamdulillah Allah telah berikan kita kesempatan. Tentu kita usaha dan doa semoga tahun ini lebih baik pada tahun yang lalu. Iman meningkat, amal pun semakin berkualitas. Dan Subhanahu wa ta'ala salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina kita selaku umatnya, sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Hadirin mulia, ada seorang sahabat, Hazrat Muaz, itu paling sering bertanya kepada Rasulullah. Dan pada ketika itu beliau bertanya, ya Rasulullah, berikanlah saya satu amalan ataupun nasihat yang dapat menyebabkan saya masuk ke dalam jannah dan terhindar daripada api neraka jahanam. Maka Rasulullah menjawab, Hadrat Muaz, kamu telah bertanya satu hal yang penting. Bagus. Maukah aku kabarkan ya sesuatu yang dapat menyelamatkan ya kamu daripada api neraka dan masuk dalam jannah, yaitu pertama, berikhlaslah dalam segala amal. Itu kunci. Ikhlas dalam segala amal. Meskipun amal itu kecil, dapat melipat gandakan pahalanya disebabkan keikhlasan. Walaupun satu biji zarrah kita infakkan jalan Allah dengan ikhlas, Allah akan membalas dengan ya sebesar pahala sebesar gunung Uhud, mas. Satu biji tamar kurma ikhlas, Allah balas sebesar gunung Uhud, mas, pahalanya luar biasa. Tapi sebaliknya, walaupun sedekah sebesar gunung Uhud tapi tidak ikhlas, maka Allah tak membalas walaupun sebiji tamar. Jadi karena itu ikhlas adalah kunci pertama sekali. Dan ada induk amal dan ada tiang amalan dan juga ketinggiannya. Rasulullah menjelaskan induk segala amal adalah Islam, tiangnya adalah salat, ketinggiannya adalah jihad. Apa maksud induk segala amal adalah Islam? Tanpa Islam segala kebaikan tak dihitung oleh Allah, ditolak. Walaupun dia telah berbuat baik, buat ihsan, ya, kebaikan kepada manusia, memberikan bantuan, santunan, membangun rumah untuk para du'afa, tapi dia bukan Islam. Ya, paling dia karena kemanusiaan, bukan karena Allah. Maka tidak ada artinya di sisi Allah, tak ada pahala di kampung akhirat, tak ada balasan Allah. Jadi karena itu Islam adalah merupakan induk segala amal. Kemudian tiangnya adalah salat. Salat tiang agama.
Ya, maka kalau tanpa tiang, agama runtuh, tak bisa berdiri. Maka betapapun banyak amal yang lain tanpa salat, sama dengan tak diterima Allah. Jadi yang menyebabkan amal itu diterima, kalau salatnya diterima. Ya, misalnya amalan sedekah, amalan puasa, amalan haji, ya, itu semua amalan berbakti kepada ibu bapa kita, membantu anak yatim, fakir miskin, orang-orang duafa, para janda, itu semua kita bantu. Siapa bilang itu amalannya tidak baik? Semua baik. Jika tidak ada salat, semua itu tidak ada nilai di sisi Allah, sia-sia semua. Kan itulah tiangnya agama adalah as-salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat tiang agama. Farang siapa yang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama. Meninggalkan salat sama dengan meruntuhkan agama. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Hazrat Mu'adz seperti itu. Ya. Sedangkan ketinggiannya adalah jihad. Dengan jihad ini Islam tinggi. Orang beriman semakin banyak. Orang yang memakmurkan masjid semakin ramai. Orang ikut pengajian semakin ramai. Makanya sekarang dikatakan Islam tinggi dengan jihad. Tanpa jihad, Islam tidak akan maju, tidak akan tinggi. Maka yang justru tanpa dakwah, Islam terus redup dan hilang. Maka itulah dipentingkan, kata Rasulullah kepada Hazrat Mu'adz, jihad fi sabilillah. Bersungguh-sungguh mendirikan kalimah la ilaha illallah, mendikikan kalimah Allah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala, jihad itu sangat penting. Terutama adalah untuk anak dan istri kita yang dalam tanggungan kita. Kemudian sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, orang-orang beriman, orang Islam, dan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kita menyampaikan berita-berita dari langit yang bawa kita semua tujuannya kampung akhirat. Di dunia semua sementara, jin dan manusia semua dibangkitkan di kampung akhirat. Di sana diminta bertanggungjawab. Dan karena itulah hadirin mulia perlu menyiapkan bekal semasih hidup di dunia. Maka kekuatan amal ini tergantung pada taufik dan hidayah Allah. Sementara taufik hidayah ini tidak dapat dibeli di pasar. Dihadiahkan pun tidak bisa. Walaupun seorang nabi yang dekat dengan Allah, seorang rasul yang sangat dekat dengan Allah, tidak mampu memberikan hadiah. Ya, tentang hidayah ini tidak dapat diberikan, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayah ini disebabkan ada orang yang jihad, melakukan usaha dakwah, menyampaikan berita-berita dari Allah dan Rasulullah SAW kepada seluruh muka bumi ini. Nah, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka dengan jihad inilah Islam itu tinggi. Dan menunjukkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akar daripada itu semua, akar di sini ditarik lidah oleh Rasulullah. Inilah yang menyebabkan manusia masuk neraka, dan ini pula dia yang menyebabkan manusia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau dia menyakitkan hati orang, terlempar dalam neraka. Dia mengatakan sesuatu yang
maksiat kepada Allah masuk neraka. Tetapi apabila lidah ini bercakap, mengajak manusia kepada Allah, mendekatkan diri manusia kepada Allah, mengajak manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang mengucapkan itu menganggap itu biasa-biasa saja, tapi efeknya besar. Menyebabkan orang beramal, menyebabkan orang memperbaiki akhlaknya disebabkan ucapan seseorang, menyebabkan keyakinan orang bertambah tinggi kepada Allah dan kampung akhiratnya. Dianggap sepele tapi efeknya besar, maka menyebabkan dia masuk dalam syurganya Allah. Tapi sebaliknya, kalau lidah itu menyampaikan perkara maksiat, akhirnya orang-orang kufur kepada Allah asbab ucapannya itu. Jangan dikira bahwa orang-orang bisa berfikir mana baik mana buruk, tapi ucapan berpengaruh kepada pola fikirnya itu. Memang sudah demikian Allah ciptakan manusia. Masuk di kupingnya, difikir, dilihat dengan matanya, ditonton, masuk dalam fikir. Masuklah ke dalam hati. Kalau hatinya tidak ada iman, maka direkam semua, berpengaruh. Maka hatilah yang bertindak, buat maksiat disebabkan apa yang didengar, dilihat, dicakap. Bahaya. Maka lidah ini hari Subhanahu wa ta'ala. Dan lanjutannya adalah Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua bibir dan juga dua kelangkang faha, itulah kemaluan faraj, maka aku jamin masuk surga dia. Dijamin oleh Rasulullah SAW yang menjaga lidah agar tidak bicara maksiat, apalagi bicara kepada kebaikan-kebaikan, mengajak manusia kepada Allah, dan dijaga kemaluan kecuali kepada istri-istrinya atau hamba sahayanya, maka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah hadirin Subhanahu wa ta'ala, kita kena rawat perkara itu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jagalah salat, berikanlah zakat, jagalah puasa di bulan suci Ramadan, berhajilah ke Baitullah, dan berinfaklah, bersedekah. Karena sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Dan karena itulah hadirin Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyampaikan badiru bis sadaqah, segeralah bersedekah, segera sedekah. Fa innal balaa la yatakhattaha, karena bala itu tidak dapat melintasi sedekah, melewati sedekah, terhalang oleh sedekah. Jadi bagus sekali ini sedekah, dapat menghalangi 70 pintu bala, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Sedekah itu menghalangi atau membentengi 70 pintu bala. Bala macam-macam musibah. Makanya sedekah itu bisa menyebabkan keampunan dosa, terhalangnya bala, dan selamat dia dunia akhirat. Ampun dosa, masuk surga. Terhalang bala, maka dia dapat kebahagiaan dalam kehidupan, keberkahan. Dan sedekah itulah yang menyebabkan terbukanya pintu rezeki. Bukan berkurang rezekinya, tapi justru bertambah asbab ada sedekah. Maka hari ini orang berlomba-lomba mengeluarkan sedekah, karena yakin kepada hadis-hadis Nabi SAW akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering kita lihat orang berobat ke sana kemari, teringat Rasulullah SAW menyampaikan, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah. Ada sebuah kisah menarik.
orang Arab. Itu biasanya kalau sudah umur 60 ke atas, anak-anak sudah pada pergi semuanya, sudah menikah dari rumah lain, walaupun sudah dibuat dengan indah rumahnya, tapi anak-anak ingin namanya mandiri. Padahal orang tuanya kaya, rumah sudah bagus disiapkan, tapi tetap ada minat untuk berhijrah, ingin mandiri, ingin jadi raja rumahnya. Kalau rumah orang tua tidak bisa, tetap orang tua raja. Ya, jadi itulah, tidak bisa mengambil keputusan dalam satu hal, tetap harus merujuk kepada orang tua. Pindah, akhir tinggal berdua, dari dua tinggal berdua. Butuh tenaga kerja di rumah untuk mengurusi rumah tangganya, sehingga dapatlah di Indonesia lewat iklan dipasangkan datang. Allah Subhanahu wa taala, ibu ini sakitnya kanker payudara. Maka sudah berobat ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh. Maka tenaga kerja ini datang memberesin rumah tangganya. Cuma dilihat ada keanehan ini, seorang wanita yang masih muda, kerjanya beres, semua urusan beres. Setelah beres dia masuk kamar mandi. Ya, kamar mandi tentu tidak satu, tidak mengganggu anggota yang lain. Lama sekali. Maka satu kali tak ditanya, sudah berkali-kali baru ditanya. Nah, ibu lihat kamu cakap dalam bekerja, semua beres. Tapi ada satu hal yang mengganjal bagi ibu. Kalau kamu masuk rumah kamar mandi, kok begitu lama? Ada apa sebenarnya? Maaf ibu, saya ini orang miskin. Saya baru melahirkan. Suami tak kerja. Maka saya lah cari nafkah. Macam mana dapat rezeki untuk memberikan susu anak. Sampai begitu kemiskinan. Penduduknya orang Jawa. Kita mungkin di Aceh tidak sampai seperti itu, tapi di sana sampai demikian. Istri cari kerja sampai ke luar negeri, tinggal suami ngurus anak. Kadang sudah sepakat, tidak masalah, diizinkan oleh sang suami. Saya ini kirimkan uang ke sana. Jadi karena saya susunya terus ada air, pada sakit, saya masuk kamar mandi, saya peras. Terharu sang ibu. Kalau gitu nak, kamu kontrak 2 tahun kan ya? Ya, ini hanya baru sebulan di situ. Semua gajimu 2 tahun ambil. Dan ini ongkos pulang. Dikasih lagi ongkos pulang. Dan ini kalau kamu mau balik, ini ongkos balik kalau mau balik. Tapi kalau enggak balik pun saya ikhlaskan. Sampai sebegitu. Maka pekerja ini, TKI ini pulang. Dengan izin Allah dia sampai di kampung. Apa yang terjadi? Sang ibu yang di Arab ini, yang penyakit kanker, sembuh total. Coba bayangkan. Kenapa? Dia telah berinfak kepada orang miskin. Tak mungkin seorang ibu yang baru melahirkan, anak masih merah, ditinggalkan kalau tidak terjepit ekonomi. Berarti dia miskin. Diinfakkan sedekah. Inilah keajaiban. Kalau kita yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sedekah dapat menyebabkan terhalang 70 pintu bala. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, bersabda, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah, banyakkan sedekah. Dan juga Subhanahu wa taala banyak kasus-kasus lain yang sudah pernah saya ceritakan juga. Sehingga dengan sedekah itu terutama adalah yang wajib, infak wajib itu zakat. Ya, jangan tunda-tunda zakat dan jangan kurangkan zakat. Sudah dikeluarkan cukup, takut kurang, banyak infak lagi. Ya, jadi takut kurang daripada zakat, ditambahkan dengan infak sunat.
Dan manfaatnya pertama keampunan dosa. Kedua, dibukakan pintu rezeki. Bukan berkurang harta kita, justru bertambah dengan dibukakan pintu rezeki yang lebih luas lagi. Dan dapat menutup 70 pintu bala dengan sedekah. Karena itulah hadirin mulia, pada ayat yang saya bacakan tadi, ya, hai orang-orang beriman, berinfaklah dari apa rezeki yang Allah berikan kepadamu, sebelum datang satu hari di mana kamu tidak dapat berbuat apa-apa lagi, yaitu satu hari, hari kiamat namanya. Tidak ada jual beli di sana, tidak ada persahabatan di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala, semua kita tidak dapat menghindari akan kematian, pasti ketemu dengan hari kiamat, pasti. Dan di sanalah baru menyesal bagi orang-orang yang tak mau beriman dan beramal. Orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab, ya, yang sangat pedih. Dan karena itulah hadirin Subhanahu wa taala, ambil kesempatan setiap ada untuk berinfak. Lebih-lebih hadirin Subhanahu wa taala, ya, infak wajib, ya, dan juga infak sunat. Banyak kesempatan, apakah untuk membantu fakir miskin, untuk membangun masjid, untuk pendidikan, untuk jalan tempat lalu lalangnya orang. Ya, memang kita ini lihat, ya, awal-awalnya tidak mengira bahwa akan ada mobil kita. Rupanya begitu ada menantu, sudah ada mobil. Sulit. Yang lebih parah lagi adalah waktu meninggal tidak bisa masuk mobil untuk ambil jenazah, atau orang sakit bawa rumah sakit, untuk bawa pulang jenazah susah. Awal-awalnya dulu begitu. Sehingga dari awal keperai-rai tak jalan. Ya, karena 2 meter itu lewat udah kaget. Rupanya ini tak bisa. Nah, untuk memperluasnya sangat sulit. Ya, kenapa? Karena faktor kepahaman tadi. Gak tahu dia bahwa setiap orang lewat itu pahala mengalir. Kapan-kapan sampai dunia ini tidak ada lagi. Terus lewat orang lalu lalang, pahala terus mengalir, terus mengalir. Memperlancar lalu lintas. Jadi kadang-kadang subhanallah ada jalan hanya satu mobil, tak bisa lewat mobil lain. Kadang-kadang ada mobil pun tidak bisa lewat. Nah, inilah yang menyusahkan diri kita, mulia. Tapi alhamdulillah subhanallah, kalau dari awal dibangun sebelum ada pembangunan rumah-rumah, nah, itu tidak masalah. Saya lihat di Batoh itu bagus sekali. Saya tanya, ini apa? Tanah memang sudah dijual sedemikian rupa sehingga jalan besar. Rupanya saya dengar cerita, tidak. Sebelum ada pembangunan masih jalannya jelek. Agar dia turun tangan membentuk tanah-tanah. Ada nama-nama orang, sertifikat sudah ada, dibagi sedemikian rupa. Sehingga dimintakan untuk, ya, bersedekah jalan. Akhirnya semua orang yang ada sertifikat ada tanah, tapi bentuknya sudah cantik sekali. Terbentuk 4 segi, persegi 4, dahsyat sekali komplek itu. Berarti bermakna bahwa itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi indah dan jalannya lalu-lalang. Tapi hari ini subhanahu wa taala begitu banyak jalan-jalan, terutama di Aceh besar kita ini, jalan sempit-sempit, untuk memperluas sangat sulit. Sangat sulit. Maka karena itulah mulia perlu disakapkan tentang pentingnya berinfak. Apalagi sedekah jariyah. Apabila meninggalnya seorang anak Adam, tak ada yang bersambung ke akhirat. Semua putus. Melainkan 3 perkara. Sedekah jariyah. Al-ilmu yantafa'u bih. Awaladun salih yad'aulah. 3 perkara ini. Itu sedekah jariyah. Misalnya jalan tadi, bukan tanah diinfak yang begitu luas, bukan 1 nalih saja, 1 hektar, tidak, hanya untuk lalu lalang, dan setiap hari dimanfaatkan. Setiap hari mengalir pahala, padahal kita sudah masuk kubur. Luar biasa. Jadi jangan hanya dipikirkan masjid karena tempat sujud. Nah, sekarang ada image, ada yang sudah sedekahkan ke Masjid Lemata, katanya saya ingin
apa namanya ini, lantai. Jubin apa namanya itu? Granit ya. Ustaz, saya menginfakkan granit lantai. Tapi ini belum dibangun lantai. Di atas masih membutuhkan dana untuk di atas. Kalau di atas belum selesai, belum bisa dibangun granit lantai karena takut jatuh benda-benda pecah. Oh gitu Pak. Kalau gitu saya simpan sama Ustaz lah uangnya. Pada saat nanti beli granit, tolong gunakan uang ini. Sampai demikian orang. Yang lebih ekstrim lagi, Ustaz uang ini granit tempat imam. Katanya. Kenapa? Karena pahalanya besar katanya, menurut pemahaman. Ya. Tapi karena kita ini adalah ya penerima infak, ya penerima sedekah, harus kita bilang, saya boleh terima. Tapi kalau kebetulan nggak pas di sana di depan, bagaimana? Tapi tetap di lantai. Ya boleh juga. Ya, yang jangan bangun di atas katanya. Karena nggak ada yang pakai. Ya ini pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak bisa dibangun lantai tanpa selesai atas. Apalagi tak ada parkiran. Bagaimana orang memarkir mobil untuk masuk dalam masjid? Ya, begitu juga yang lain, termasuk pagar-pagar masjid adalah satu unit daripada masjid. Semua mengalir pahala. Ya itulah hati muka Subhanahu wa taala perlu penyampaian. Ya inilah penyampaian untuk memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang benar kepada seluruh masyarakat yang berinfak. Dan hamba Subhanahu wa taala yang jelas kita pahami bahwa sedekah itu dapat mengampuni dosa. Itu untuk akhirat, dapat membuka pintu rezeki di dunia, dapat menutup 70 pintu bala. Ini hadis Nabi SAW. Sehingga kita terus bersemangat untuk berinfak, baik yang wajib maupun yang sunat. Saya kira demikianlah Allah Subhanahu wa taala di pagi subuh yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.